Selamat pagi Pak Lam. Oke, selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Pak Sinaga. Selamat pagi Pak. Baik, kedatangan saya ke sini Pak. Saya mendengar akan ada pelaksanaan coaching ya di sekolah kita. Jadi di sini saya sebagai pengamat Pak, Bapak sebagai coach, Bapak sebagai coaching. Jadi saya sebagai di sini sebagai pengamat berjalannya nanti coachingnya ya Pak ya. Jadi sebelum kita mengarah ke supervisi nanti Pak, di sini saya akan melaksanakan pra supervisi dulu ya Pak, kepada coach yang akan mengcoachi kegiatan coaching nanti Pak. Oke Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan dulu sebelumnya kabar Bapak ini sehat Pak Pak? Sehat Pak, sehat. Sehat ya Pak, nggak ada yang kendala ya Pak ya? Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya Pak ya. Sehat. Begitu juga Pak Sinaga yang akan dicoachi sehat Pak ya? Sehat Pak. Ya. Sehat. Di sini Pak yang akan kita sampaikan nanti, yang kita akan diskusikan mengenai penilaian pada saat pelaksanaan coaching Pak. Kemudian ada juga yang ingin saya tanyakan kepada coachnya ini. Silakan Pak, silakan Pak. Nah, sebagai coach, Iya. kompetensi apa yang ingin coach kembangkan? Dalam kegiatan coaching ini Pak, tentu ada kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan. Jadi salah satu kompetensi yang ingin dikembangkan di sini adalah bagaimana seorang coach bisa menggali jawaban-jawaban dari coaching ini sehingga membuat pertanyaan berbobot untuk seorang coach. Bagus Pak. Jadi kemudian yang ingin saya tanyakan kembali nih Pak Lamtogar, secara spesifik nantinya yang akan disupervisi kepada coach kita, apa yang kompetensi bagian mana yang akan ingin diobservasi Pak? Dalam kegiatan coaching kami ini, kompetensi yang ingin diobservasi adalah tentukan yang pertama, bagaimana seorang coach berperan dan bagaimana seorang coach berperan. Jadi kami saling memahami bahwasanya coach itu mampu sebagai pendengar yang aktif. Begitu Pak kira-kira. Gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, saya tanyakan kembali kepada Bapaknya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa ya Pak? Tentu yang kami inginkan dari indikator, untuk indikator ketercapaian dari kegiatan ini, tentu coach mengharapkan bagaimana coach ini bisa menemukan jawaban permasalahan dari yang dihadapinya. Itulah indikator ketercapaian yang ingin kami harapkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan sebagai pengamat nanti untuk mengamati supervisi yang akan Bapak lakukan ataupun coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coach dan coachingnya. Ya, Pak. Jadi untuk saat ini Pak, saya persilakan saya sebagai pengamat untuk melaksanakan supervisi yang ingin Bapak lakukan kepada coach Bapak ya. Dipersilakan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik Pak. Apakah Bapak sekarang ini dalam kondisi sehat? Sehat Pak. Sehat. Jadi apakah bisa sekarang ini kita hadir penuh tempat ini? Bisa Pak. Bisa. Supaya kita maksudnya melakukan coaching Ya. sekarang ya Pak. Waktu kita nggak banyak ini, Siapa? sekitar 10 sampai ke 15 menit lah. Jadi selanjutnya Pak, apa ceritanya? Apa yang ingin Bapak sampaikan ini? Iya Pak, gini Pak. Makanya saya datang ke sini memang saya mau berbagi sih sama Bapak. Jadi Ya silakan Pak. di sekolah kita kan saya ditunjuk sebagai kepala konsentrasi Pak. Sebagai kepala konsentrasi tentunya diinginkan kepala sekolah bahwa pembelajaran itu aktif di kelas. Sementara di kelas-kelas itu ada beberapa guru yang jarang masuk Pak. Iya, makanya anak-anak jadi bandel gitu Pak. Gimana caranya biar guru-guru ini tetap aktif dia Pak, atau disiplin gitu Pak. Itu yang masalah saya Pak. Oh, jadi termasuklah ini
guru tidak datang mengajar di kelas, Iya Pak. lantas membuat anak-anak terganggu. Iya Pak, bandar dia Pak. Bisa jadi bandar. Bandar. Jadi menurut Bapak ini, apa yang sudah Bapak lakukan tentang hal ini? Kalau tujuan saya kan Pak, bagaimana guru-guru ini disiplin kan itu Pak, biar tetap masuk. Jadi saya memang sudah mencoba mengumpulkan guru-guru ini dengan pendekatan mengumpulkan mereka supaya tahu kita kenapa seperti itu. Itu Pak, udah saya kumpulkan, memang saya tanya kenapa seperti itu. Sudah Pak, udah saya kumpulkan Pak. Jadi Bapak telah melakukan pendekatan dengan teknik mengumpulkan. Ya Pak. Langkah selanjutnya apa yang bisa Bapak lakukan setelah mengumpulkan mereka? Setelah saya kumpulkan mereka Pak dan berbagi cerita dengan mereka, tetapi mereka masih tetap seperti itu Pak, masih tetap dan melakukan terlambat, gitu kan Pak. Bahkan kadang nggak masuk, memang nggak banyak, satu orang aja Pak. Jadi karena masih tetap mereka seperti itu Pak, akhirnya saya coba melakukan pendekatan secara personal. Saya dekati mereka, apa yang menjadi latar belakangnya. Mereka cerita bahwasanya mereka kurang nyaman dengan kepemimpinan seorang kepala sekolah, gitu Pak. Jadi Bapak ini melakukannya pendekatan mengumpulkan. Ya. Artinya mengumpulkan ini bicara rileks lah ini ya. Iya Pak. Kemudian membandingkannya dengan secara satu persatu lah ini ya. Iya Pak. Secara personal. Ya Pak. Jadi Bapak melakukan satu persatu secara personal ini, apa yang sudah Bapak lakukan dengan bicara satu persatu seperti itu Pak? Ini kan yang bandar memang Pak nggak banyak Pak, hanya satunya yang paling yang lainnya sih masih kategori, kalau dibuat nilainya masih kategori 8 kan gitu kan. Sebenarnya seperti itu Pak, hanya satu aja yang agak-agak nakal, kurang disiplin, itu pun nggak nakal-nakal kali. Dengan pendekatan tadi Pak, si guru tadi sudah mulai dekat Pak. Dia memahami bahwa kepala sekolah itu memang berusaha untuk membuat sekolah itu lebih baik Pak. Ya Pak, dia sudah mulai memahami itu. Jadi ya, kita lakukan aja tugas kita seperti itu Pak. Dan dia sudah mulai baik Pak, dengan cara-cara seperti itu. Gitu Pak. Jadi saya ke guru-guru yang lain juga tekniknya seperti itu Pak. Gitu Pak. Oh, jadi kira-kira kalau Bapak ini membuat interval ini, Ya Pak. interval penilaian 1 sampai 10. Ya Pak. Misalnya mulai dari angka 1 yang ke 10 kan semakin baik. Ya Pak. Jadi yang satu orang ini Pak, kira-kira di interval yang mana nih Pak? Oke lah kita katakan 1 sampai 5, kita katakan masih jarang masuk. Ya Pak. 6 sampai 8 kita katakan dia sudah masuk, tapi tidak terlalu sering. Ya Pak. Angka 8 sampai 10 kita katakan dia sudah sering masuk dan bertanggung jawab. Di kategori yang mana yang satu ini Pak? Kalau kategori tadi seperti itu Pak, tadi angka 8 udah sering masuk kan Pak? Ya. Nah, itulah tadi. Tapi belum bertanggung jawab. Iya. Intervalnya ini ya. Ya, secara umum kan Iya. gurunya di angka 8. Ya, secara umum ya Pak. Ya, jadi kalau guru yang satu tadi masih di bawah satu tingkat lah Pak. Ya nggak parah kali ya memang. Jadi kalau kategorinya yang permasalahan ini yang tidak disiplin tadi masih dikategorikan di bawah yang angka 8 tadi Pak. Berarti dia berada antara 6 interval sampai 7. Iya Pak, 6 sampai 7 dia Pak. Kemudian untuk meningkatkan ini sampai ke angka 9, bahkan kita katakanlah ke 10. Iya Pak. Hampir nyaris Ya. sempurna. Apa yang Bapak lakukan? Ini Pak, kalau saya sebagai kepala konsentrasi di sini memang dipaksa benar oleh kepala sekolah ini untuk membuat sekolah kita lebih baik Pak.
Jadi saya coba memang untuk guru-guru di sini dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan itu. Yang kedua, saya mencoba memang memberikan motivasi kepada guru-guru kita dengan cara ya tentunya apa masalah yang ada di situ kita berikan. Apa materi yang tidak bisa disampaikan karena secara observasi ternyata ada guru-guru di kita yang tidak ada materi yang mau disampaikan, kurang sedikit lah gitu Pak. Jadi kita apa yang dibutuhkan mereka kita fasilitasi. Itu Pak yang saya lakukan Pak. Jadi Pak, untuk mempertahankan interval ini supaya tidak makin menurun, Bapak merencanakan seperti apa ini? Itulah Pak. Tadi kan sudah kita buat memang seperti itu, tetapi yang angka tadi masih tetap seperti itu kan. Jadi kalau rencana saya ke depan yang akan saya lakukan, saya akan mencoba komunikasikan dengan kepala sekolah ini. Gimana tekniknya biar guru kita ini makin disiplin Pak, karena sudah kita buat berbagai cara masih tetap. Jadi untuk ke depan saya akan komunikasi dengan kepala sekolah, mungkin apakah membuat reward dengan gurunya ini, karena itu adalah otoritas kepala sekolah Pak. Itulah rencana saya Pak. Bagus tuh Pak, artinya Bapak berdiskusi dengan kepala sekolah, terus Bapak yang melakukannya di lapangan. Ya Pak. Yang seperti itu ya Pak ya. Jadi kalaulah waktu yang bisa ini tepat Bapak lakukan ini. Kalau menurut perencanaan saya Pak, dalam 2 minggu ke depan ini itu sudah terlaksana Pak. Sudah terlaksana itu Pak. Saya akan jumpai kepala sekolah, saya akan mengajukan mungkin beberapa usul terkait dengan guru-guru yang kurang disiplin agar diberikan semacam reward kepada guru-guru supaya mereka termotivasi gitu Pak. Jadi untuk seperti sebuah komitmen ini, ya Pak, apa yang Bapak pegang untuk memungkinkan bahwasanya ini sebuah komitmen akan Bapak lakukan 2 minggu ke depan? Kalau saya sudah berkomitmen Pak, bahwa guru-guru ini memang harus disiplin Pak. Jadi saya yakin dengan cara-cara seperti tadi kekeluargaan tidak berhasil, maka kita sampaikanlah kepada kepala sekolah, maka dengan komitmen dengan kepala sekolah, dengan guru, maka ya saya kita berhasil Pak. Rencana yang bagus tuh Pak, langkah yang bagus ya Pak, langkah yang bagus. Dan mudah-mudahan ini tercapai, bisa Bapak laksanakan tanpa kendala. Ya Pak. Artinya Bapak kan hanya meluangkan waktunya ini untuk berjumpa dengan kepala sekolah, sehingga menerapkannya di lapangan. Karena Bapak sebagai kepala konsentrasi kan begitu ya Pak ya. Ya Pak. Oke Pak, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Jadi dari hasil pertemuan kita ini Pak, ini kan udah sampai ini di sesi akhir pertemuan kita ini. Ya. Apalah yang bisa Bapak dapatkan dari topik pembicaraan kita ini? Terima kasih Pak, saya cukup lega sebenarnya Pak. Dengan pembicaraan kita ini saya mencoba berbagi dengan Bapak, dan saya juga sudah menemukan permasalahannya ya, bagaimana memecahkan masalah yang guru-guru yang tidak masuk ini, bahwasanya memang harus kita buat mereka itu nyaman ya Pak ya, nyaman. Kemudian kalau sudah tidak bisa lagi kita buat secara kekeluargaan, maka kita berikan tanggung jawab itu ke atas kita dengan cara yang lebih baik juga. Itu yang saya dapat Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikian sebenarnya menurut Bapak ya. Ya Pak. Dan saya kan hanya mengharapkan dari hasil coaching ini Ya Pak. bisa Bapak terapkan tanpa ada halangan, dan mudah-mudahan berjalan lancar. Dan sampai di sini Pak, kita akhirilah pembicaraan kita ini. Ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Pak. Oke Pak, sehat-sehat selalu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak Alam Togar dengan Pak Bakri tadi sudah melaksanakan yang namanya supervisi, yang dimana peran coach yang sangat berperan aktif menanyakan apa yang menjadi kendala coachingnya. Sekarang kembali saya mau menanyakan kepada Bapak Alam Togar ini, gimana Ya Pak, perasaannya? silakan Pak, silakan. Gimana perasaannya Pak Alam Togar setelah melakukan coaching? Dalam coaching ini Pak, saya kan sebagai coach.
Ya, jadi dengan mampunya coaching atau klien saya ini menemukan jawaban permasalahannya, maka saya pun semakin semangat untuk coaching dengan guru-guru yang lain, Pak. Mantap sekali, Pak Lamtogar. Jadi di sini saya tanyakan kembali kepada Pak Lamtogar nih, Ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching itu tadi, Pak? Tentu yang kami lakukan pada kegiatan coaching ini, yang paling utama menurut saya bagaimana seorang coach berperan dan bagaimana seorang coaching berperan, sehingga alur pembicaraan tidak tumpang tindih. Iya, baik, Pak. Jadi kemudian yang saya tanyakan kembali, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama coachingnya, coach dengan coaching yang tadi telah dilakukan, apa sih yang mau dikembangkan kembali, Pak? Kompetensi apa yang mau dikembangkan? Iya, Pak, sesuai kompetensi inti daripada coaching ini yang perlu dikembangkan. Bagi saya sebagai coach adalah bagaimana saya mampu menggali pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada coaching. Nah, demikian, Pak. Baik, terima kasih. Tadi alurnya cukup baik ya Pak, bahasa supervisi Pak, sudah sesuai dilakukan dengan prinsip coaching Pak. Pak Lamtogar, terima kasih. Yang dimana prinsip coaching kan ada namanya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, itu sudah terlihat pada saat coaching tadi. Terima kasih buat kerjasamanya Pak Lamtogar. Semoga dengan adanya pertemuan kita ini, perkembangan pembelajaran kita semakin baik lagi. Terima kasih Pak Lamtogar dan Pak Bakri. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang Pak.